Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak SMP Tujuan Jambi yang diwakili oleh Bapak Wakil Guru Bapak Purnomo SPDMSI, yang kami hormati Komite Sekolah SMP Tujuan Jambi, yang kami hormati Bapak Ibu dan anak SMP Tujuan Jambi, dan saya cintai dan banggakan siswa-siswi SMP Tujuan Jambi. Pertama adalah yang aturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan lainnya kita dapat menghadiri acara diseminasi pemetaan aset SMP Negeri 2 Punjab. Yang kedua, salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga yang berkemah kita berikan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum melanjutkan acara selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara selanjutnya sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Acara ketiga, acara inti atau diseminasi pemetaan aset. Acara keempat, tanya jawab atau diskusi. Yang kelima, doa. Dan yang keenam, penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pagi ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan dari kepala SMP atau yang mewakili yaitu Bapak Teguh Purnomo SPD MSI, kepada yang akan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati IDP dan seluruh yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha serta anak-anakku yang saya cintai. Syukur alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT yang sudah memberikan karunia yang kepada kita, sehingga di pagi hari ini di suasana yang cerah kita dapat menjaga bersilaturahim dalam acara diseminasi pemetaan aset SMP Negeri 2 Jambi. Kalau kita salam kita selanjutnya pada beliau Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu bersama nanti di yaumul qiyamah. Amin. TGP dan Bapak Guru, staf tata usaha dan juga anak-anakku, bahwa yang pertama mohon maaf Bapak Kepala Sekolah tidak atau belum bisa membersamai pada acara diseminasi karena ada acara kedinasan di luar. Namun demikian beliau sangat mendukung acara pada pagi hari ini, dan bagaimanapun acara pagi hari ini akan membawa dampak yang cukup positif tentunya bagi perkembangan sekolah kita SMP Negeri 2 Jambi menjadi lebih baik. Yang perlu kami sampaikan yang pertama bahwa setiap sekolah sudah jelas punya yang namanya aset atau sumber daya. Ada sekitar 7 aset utama. Yang pertama jelas sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini benar. Ada Bapak Ibu Guru, ada staf tata usaha, ada siswa, ada komite dan sebagainya. Artinya apa? Seluruh warga sekolah. Hanya nantinya pada yang berkaitan dengan sumber daya manusia kita optimalkan. Artinya kita maksimalkan dari aset itu. Yang kedua adalah pada aset yang kita sebut dengan aset sosial, bahwa yang namanya manusia di samping makhluk individu juga makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa mencapai suatu tujuan hanya dengan orang per orang, tapi ada berkolaborasi, bersinergi. Bapak Ibu dengan sadar, Bapak Ibu nanti dengan diskusi, anak-anak dengan tutorial teman sebaya dan sebagainya. Kemudian
ini adalah aset fisik. Nah, aset fisik ini jelas. Yang pertama infrastruktur, ruangan kelas, media pembelajaran dan sebagainya. Ini juga jelas sangat-sangat mendukung. Sehingga nantinya program sekolah impian akan menjadi kenyataan. Ya, jadi sekolah impiannya seperti apa sih? Ini tertuang dalam visi yang nanti akan diimplementasikan dalam bentuk yang namanya visi misi. Ya. Visi akan diimplementasikan dalam bentuk misi, penjabaran secara utuh, penjabaran secara detail. Kemudian apa? Kemudian lingkungan. Nah ini yang terkadang belum kita maksimalkan sumber daya lingkungan ini. Karena kita lebih condong bahwa pembelajaran adalah apa? Dalam kelas. Tapi sebetulnya kita juga bisa outing kelas, belajar di luar kelas. Lingkungan kita, lingkungan yang apa? Ya lingkungan yang hijau, lingkungan yang bersih, lingkungan yang bersehat. Sehingga anak-anak nanti punya apa? Mengeksploitasi segala daya upayanya. Sekolah hijau dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, aset berikutnya adalah tidak lupa juga ada namanya aset finansial. Nah ini yang terkadang kita problemnya di sini, duitnya belum semacam, sehingga program tidak saja. Padahal yang namanya finansial bukan hanya dari satu sumber, tapi apa? Dan ini tugasnya SBP nanti mencari alternatifnya. Ada satu kompetensi yang harus ditingkatkan, apa? Kompetensi kewirausahaan. Bagaimana memberdayakan lembaga-lembaga yang lain untuk ikut atau peran andil dalam pengembangan sekolah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya apa? Aset politik. Politik tidak dalam bentuk politik praktis, tapi politik ini kan menguasai kekuasaan. Dalam artian apa? Yang namanya CGP nanti bisa memberikan satu peluang. Kita berkomunikasi dengan dinas, kita berkomunikasi dengan pokoknya yang punya kewenangan. Kewenangan siapa? Apa yang kita programkan nanti bisa tercapai. Kemudian ada aset lain, apa namanya yang namanya budaya dan agama. Budaya agama juga sama. Ini yang terkadang kita lupa. Kita sudah modern, kemudian kita meninggalkan budaya-budaya yang ada. Padahal di P5 itu juga ada yang namanya kearifan lokal. Nah ini yang kita manfaatkan, kita optimalkan di sini. Kalau Bu Ati, guru bahasa Indonesia mengatakan di mana bumi dipijak di situ pula kami dijunjung. Artinya apa? Wilayah-wilayah yang kita di 20 Jami kan berarti lebih pada contoh wilayah pantai nelayan. Sehingga kita optimalkan supaya sekolah impian bisa menjadi kenyataan, dikolaborasikan ya antara modernisasi dengan budaya-budaya lokal. Budaya lokal menjadi satu inventarisir dan menjadi satu bendera kekayaan. Ini beberapa aset yang nanti saya yakin akan dipaparkan secara jelas oleh TGP Angkatan 10 yang ada Desember 2020. Dan saya yakin dengan adanya diseminasi nanti kita akan tahu, oh ternyata ini aset, oh ini harus kita optimalkan. Kalau dulu ada yang namanya analisis SWOT, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, strong kekuatan, kemudian weakness itu kelemahannya apa. Nah, dari weakness muncul yang namanya opportunity, peluangnya berapa, ada peluang apa ini, kemudian trade-nya, tantangannya apa. Nah, jadi aset ini, aset sumber daya, jadi kekuatan yang kita miliki. Sekolah kita sudah punya 7 kekuatannya, cuma mungkin belum optimal. Sehingga nanti bagaimana biar optimal akan dipaparkan oleh CGP Angkatan 10. Jadi saya yakin nanti SMP 2 akan menjadi sekolah impian, tapi yang juga menjadi kenyataan. Ya, dream school is true istilahnya. Jadi satu sekolah yang bukan hanya menjadi impian, tapi akan menjadi kenyataan. Jadi monggo nanti baik dari tenaga pendidikan dan siswa silakan untuk bisa berdiskusi, bisa menanyakan yang mungkin masih menjadi guna-guna, sehingga dari hasil ini nanti akan menjadi inventaris sekolah kita. Berarti yang sudah dilakukan apa, yang belum apa, yang akan dilakukan apa. Kemarin berarti yang sudah kita lakukan.
yang yang kita lakukan, yang sudah kita nikmati, kemudian besok menjadi apa yang akan kita lakukan. Dengan 3 hal itu saya yakin nanti akan menjadi lebih baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Monggo bersama-sama ikuti kegiatan diseminasi pemetaan aset SMP 20 Jambi. Semoga acara ini punya manfaat yang lebih bagi perkembangan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Purnomo SPG SMNSI atas sambutan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi pemetaan aset SMP Negeri 2 Majalengka. Diseminasi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh 3 calon pembicara. Yang pertama yaitu Ibu Habib Awati SPG, yang kedua Ibu Ida Betani SPG, yang ketiga Bapak Muhammad Mustaqim SPG. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Habib Awati SPG. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Pak Andi atas kesempatan yang diberikan. Mohon Pak Mustaqim mungkin biar sound sistemnya lebih enak didengar oleh audio. Ya, sambil menunggu Pak Mustaqim menambah sound sistem kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya acara ini akan menjadi lebih baik kalau kita buka dengan SPG terlebih dahulu. Mohon Bu Dija untuk membuka SPG kita sebelum acara diseminasi pemetaan aset kita mulai. Monggo Bu Dija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan Bapak Ibu semuanya, anak-anak semuanya untuk berdiri. Kita akan SDG, tapi ini kaitannya dengan mengingat rumus pelajaran matematika. Saya beri contoh ya. Biasanya kalau saya mau mengajar itu saya mengingatkan dulu, misalnya saya mau mengajar tentang luas permukaan bola, dan di situ harus ada materi apersepsi, yaitu anak-anak harus bisa mengingat rumus luas lingkaran. Nah, biasanya saya menggunakan rumus yang kaitannya dengan pelajaran yang akan dipelajari pada saat itu, sehingga anak-anak nantinya akan mengingat dari rumus yang nanti akan kita bahas pada pertemuan saat itu. Ya, saya contohkan dulu ya. Nanti silakan diikuti gerakan saya. Gini, saya mau tanya dulu rumus luas lingkaran. Barangkali ada yang tahu? Saya mau lupa ya Bu Dija ya. Saya mau tanya Mbak Dia masih ingat rumus luas lingkaran? Kalau menggunakan jari-jari terus apa? Pi R kuadrat. Kalau misalnya menggunakan diameter, rumus luas lingkarannya yaitu 1/4 pi d kuadrat. Ya, kita akan menggunakan itu ya, rumus luas lingkaran. Lingkaran besar pi r kuadrat. Lingkaran kecil pi r kuadrat. Lingkaran besar 1/4 pi d kuadrat. Lingkaran kecil 1/4 pi d kuadrat. Seperti itu.
lingkaran kecil IR kuadrat. Nah, kemudian yang satunya lagi lingkaran besar 1/4 ID, 1/4 PD kuadrat. Kemudian yang lingkaran kecil juga sama, 1/4 PD kuadrat. Oke, tapi diplesetkan P nggak apa-apa, PD aja lagi. Jadi kita mulai ya, 1, 2, 3. Lingkaran besar, lingkaran besar, IR kuadrat. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, PR kuadrat. Lingkaran besar, lingkaran besar, 1/4 PR kuadrat. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, 1/4 PR kuadrat. Tepuk tangan. Aduh, Bu Rika ini pagi-pagi sudah mengajak berpikir ya Bapak Ibu ya. Tapi sangat menarik sekali itu. Iya, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bu Rika atas ice breaking-nya. Bu Rika seorang guru matematika yang sangat cerdas dan penuh inovasi. Baiklah, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah yang saat ini diwakili oleh Wakil Kurikulum Bapak Teguh Purnomo SPD MSI, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu komite, serta anak-anak Ibu yang selalu Ibu banggakan. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berada di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi pemetaan aset SMP Negeri 2 Hulu Jambi. Baiklah, akan segera kita mulai diseminasi pemetaan aset SMP Negeri 2 Hulu Jambi. Bapak Ibu, anak-anak yang Ibu banggakan, aset atau modal sekolah adalah segala sesuatu yang dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Aset ini bisa berupa benda fisik, non fisik, maupun potensi yang ada di sekolah. Nah, sebenarnya apa sih peran penting dari aset sekolah tersebut bagi sekolahan kita? Yang pertama yaitu peran penting dari aset sekolah adalah 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memanfaatkan aset yang ada secara optimal, sekolah dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik. Maksudnya adalah bahwa dengan aset yang tersedia di sekolah kita, kemudian kita dapat memanfaatkannya secara optimal, secara maksimal, maka sekolahan dapat memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih baik, dan tentunya hal itu akan berdampak baik bagi murid kita khususnya, dan secara umum juga akan berdampak kepada warga sekolah. Peran yang kedua, peran pentingnya adalah dengan aset sekolah kita bisa mencapai tujuan sekolah. Setiap sekolah pasti mempunyai tujuan. Suatu instansi, suatu organisasi bergerak pasti mempunyai suatu tujuan. Nah, dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolahan, maka aset sekolah yang kita miliki itu dapat menjadi sumber daya yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Bapak Teguh dalam sambutannya, yaitu bahwa aset
tujuan sekolah. Kemudian yang ketiga, memperkuat keberadaan sekolah. Tentunya kita mempunyai sekolah, kita juga ingin sekolahan kita dikenal dan tentunya mempunyai prestasi. Dengan membuat sekolah kita terkenal, sekolah kita mempunyai prestasi, tentunya akan berpengaruh atau mempunyai efek ke depannya bagi masa depan sekolahan kita. Nah, aset yang kuat, kalau kita, sekolahan kita memiliki aset sekolah, bagaimanapun aset yang kita miliki, walaupun mungkin itu sekecil apapun aset yang kita miliki, tetapi kalau kita bisa memberdayakannya atau memanfaatkannya dengan baik, maka aset yang mungkin jumlahnya tidak seberapa itu bisa sangat berdaya untuk menjadikan satu daya saing sekolah kita dibandingkan dengan sekolah yang lain. Setidaknya sekolah kita akan mempunyai daya saing yang tinggi bila dibandingkan atau bermain di kancah pendidikan dengan sekolah yang lain. Kita lanjut lagi. 7 aset atau modal sekolah. Mengulang lagi apa yang tadi Bapak Teguh utarakan, bahwa pada dasarnya 7 aset atau modal sekolah itu meliputi yang pertama ada modal manusia, yang kedua ada modal fisik, yang ketiga ada modal sosial, keempat modal finansial, kelima modal lingkungan, keenam modal politik, dan yang terakhir ada modal agama dan budaya. Di antara 7 aset atau modal sekolah tersebut nanti akan kita paparkan secara bergantian oleh saya, kemudian nanti bisa dilanjut oleh Ibu Rida Utami dan akan dilanjutkan oleh Bapak Mustaqim. Iya. Bapak Ibu, anak-anak yang selalu Ibu banggakan, berikut pemetaan aset atau modal di SMP Negeri 2 Gunjang. Nanti dari pemaparan aset yang kami lakukan, nanti kita bisa saling berdiskusi untuk mungkin menambahkan apa yang belum ada dalam paparan kami, atau mungkin juga ada usul dari Bapak Ibu untuk memberikan masukan, memberikan tambahan tentang aset apa yang sebenarnya ada di sekolah kita, tetapi mungkin belum masuk dalam pemetaan aset atau modal yang kami lakukan. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anak, kita mulai dari aset yang pertama. Yang pertama adalah aset manusia atau modal manusia. Modal manusia merupakan aset yang paling berharga. Aset atau modal ini meliputi semua warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, orang tua, komite sekolah, dan sebagainya yang bergerak atau ada di sekolahan kita. Nah, Bapak Ibu serta anak-anak yang Ibu banggakan, untuk modal manusia yang pertama adalah kepala sekolah. Kita memiliki kepala sekolah yang sangat berkompeten. Beliau adalah salah satu kepala sekolah yang mempunyai dedikasi tinggi dalam memajukan sekolahan kita. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah lulusan dari CIGP
Beliau merupakan salah satu juga guru penggerak. Beliau adalah Bapak Agus Wahyu Kusumajati, SSI, MSI. Mohon maaf, MPD, ya ralat bukan MSI tapi MPD. Kemudian dan kita juga tahu kita memiliki aset yang berharga lainnya, yaitu Bapak Ibu guru. Seperti kita ketahui, pendidikan yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Ulujami tidak hanya terbatas pada pendidikan sarjana, tetapi ada juga yang sudah menempuh pendidikan pasca sarjana. Ada beberapa Bapak Ibu guru kita yang sudah menempuh pendidikan pasca sarjana dan memperoleh gelar. Ada yang MPD, ada yang MSI, ada yang MA. Itu adalah modal dasar yang benar-benar potensial dalam mengembangkan aset kita di sekolahan dalam pengelolaan aset yang lainnya. Kemudian berikutnya ada komite. Satu kegiatan sekolah akan berjalan, suatu program akan dapat dilakukan oleh sekolah kita atas persetujuan dari komite juga. Jadi komite adalah kontrol dari kegiatan apa yang dilakukan oleh sekolah kita. Kita bisa saling berkoordinasi dengan komite, dengan guru, dengan bapak kepala sekolah ketika sekolah kita akan mengadakan suatu kegiatan. Kemudian yang lainnya ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah fungsinya mengawasi jalannya roda pendidikan di sekolah. Bapak pengawas sekarang mempunyai tugas juga untuk mendampingi bapak kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya di sekolah kita. Modal yang berikutnya adalah wali murid. Orang tua murid adalah salah satu modal manusia yang dapat kita optimalkan perannya dalam kemajuan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah kita. Mungkin caranya dengan bisa mendatangkan wali murid itu sebagai guru tamu ataupun narasumber ketika ada kegiatan P5. Jadi wali murid atau orang tua dari murid dapat kita optimalkan perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Kemudian modal manusia berikutnya ada murid. Ini adalah aset yang memang sangat berharga di sekolah kita. Seperti kita ketahui bersama, pendidikan memang pada dasarnya harus berpihak kepada murid. Murid adalah satu individu yang unik. Karena keunikannya itu, maka sebagai guru kita harus bisa menumbuh kembangkan mereka sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, karena murid merupakan aset yang sangat berharga, maka sudah selayaknya kita seluruh warga sekolah bisa mengarahkan murid agar meraih tujuan sekolah kita. Modal yang berikutnya ada tokoh masyarakat. Kita tidak hanya berkolaborasi dengan warga yang ada di sekolah, tetapi kita juga perlu berkolaborasi membangun hubungan baik dengan tokoh masyarakat. Nah, di sini sudah kita beri contoh, misalnya kita melibatkan tokoh masyarakat untuk mengajar, mungkin kalau ini mungkin karawitan, karena sekolah kita mungkin belum ya diinjau untuk karawitan. Iya, jadi mungkin untuk yang lain tokoh masyarakat itu bisa dilibatkan untuk apa misalnya ekstrakurikuler rebana. Iya, kita mendatangkan tokoh masyarakat
Iya. Nah ini Bapak Ibu ada foto Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Agus Wahyu, kemudian tenaga kependidikan, kemudian juga ada komite sekolah, ada orang tua atau wali murid, ada pengawas, ada Bapak Ibu guru. Itu tadi model manusia yang ada di sekolah kita. Kita lanjutkan pada model atau aset sekolah yang kedua, yaitu modal fisik. Apa sih itu modal fisik? Modal fisik yaitu merupakan kondisi fisik sekolah yang baik, yang tentunya akan menunjang kenyamanan belajar. Kalau kita mempunyai modal fisik yang baik, tentunya kegiatan pembelajaran di sekolah kita juga akan berjalan dengan sangat baik. Tetapi itu juga tidak menutup kemungkinan, walaupun mungkin modal fisik yang kita miliki tidak terlalu sempurna atau mungkin juga agak kurang, tetapi dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang baik, tentunya itu juga bisa menjadi salah satu model untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, aset yang kita miliki itu bukan berarti kita merasa selalu kurang. Tidak seperti itu. Apapun yang ada di sekolah kita patut kita syukuri dan kita kelola dengan sebaik mungkin, dengan harapan waktu demi waktu ke depan kita tentunya akan memiliki modal fisik yang lebih baik. Nah, modal fisik itu meliputi apa saja sih? Yang pertama ada bangunan sekolah. Bangunan sekolah itu yang meliputi ada ruang kelas. Kita memiliki 27 lokal kelas, dari 7A sampai 7I, 8A sampai 8I, dan 9A sampai 9I. Kemudian kita juga memiliki laboratorium IPA, kemudian lab TIK, lapangan olahraga, dan perpustakaan maupun semua fasilitas fisik lainnya yang ada di sekolahan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa ya yang belum kita cantumkan? Tetapi Bapak Ibu untuk lebih mencermatinya, silakan Bapak Ibu bisa mengamati foto-foto berikut. Ini tadi sudah kita jabarkan ya, ada ruangan itu meliputi ada ruang kelas, ada kamar mandi, kemudian tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke ini ada musola sekolah, ada tempat parkir, dan lab IPA. Lab IPA kita alhamdulillah ini lab IPA kita baru ya. Kita mendapatkan lab IPA yang baru saja selesai direnovasi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini foto-foto modal fisik yang kita miliki. Yang pertama ini ada ruang kelas. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian diamati, dicermati. Itu ada ruang kelas. Itu ruang kelas 9 ya, tetapi masih ada ruang kelas yang lainnya. Itu hanya sekedar contoh bukti bahwa ada ruang kelas di sekolahan kita. Yang kedua adalah perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan, kita bisa memfasilitasi murid kita dalam literasi. Pemanfaatan perpustakaan
ya, karena dengan meningkatnya literasi anak, baik itu literasi, numerasi, itu bisa kita pelajari melalui perpustakaan. Kemudian yang berikutnya ada laboratorium IPA. Monggo Bapak, Pak Parno sudah tahu, monggo. Ya, bisa saya lanjutkan. Kemudian modal fisik berikutnya yaitu ada lab komputer. Kita memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan AMBK kita yang kemarin sudah kita laksanakan. Alhamdulillah sekolah kita bisa memfasilitasi siswa-siswi kita dalam melaksanakan kegiatan AMBK. Kemudian di situ ada musola sekolah. Dengan adanya musola sekolah, setidaknya kita bisa mendisiplinkan siswa dalam bidang keimanan. Kita melatih siswa untuk bertanggung jawab dalam masalah keagamaan, keimanan yang mereka miliki. Kemudian ada ruang guru tempat Bapak Ibu guru setiap hari menjalankan tugasnya. Ini tadi. Kemudian ada parkir sepeda anak. Untuk ketertiban biar anak bisa merasa nyaman ketika belajar karena yakin kendaraannya tidak akan hilang. Makanya sekolah kita menyediakan parkir ini kayaknya salah gambar. Iya. Kemudian itu harusnya ini mohon maaf ini ada salah gambar. Kemudian parkir kendaraan guru, ada ruang BK, ada WC guru dan juga ada WC siswa. Kemudian modal fisik yang lainnya yaitu adanya lapangan basket, dan di belakang kita itu juga ada lapangan yang bisa kita gunakan ya. Kita mempunyai lapangan yang luas, tanah yang luas yang bisa kita gunakan untuk kegiatan olahraga seperti voli, futsal ataupun yang lain. Kemudian itu juga ada lapangan yang bisa kita gunakan untuk lompat jauh. Iya. Nah, itu tadi modal fisik yang kita miliki, modal fisik dan modal manusia yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Bujang. Baiklah, untuk selanjutnya pemaparan selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Mustaqim. Monggo Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan tentang dua modal. Berikutnya yaitu tentang modal sosial. Modal sosial itu juga sangat penting yang perlu kita ketahui bersama, bahwa untuk mewujudkan sebuah sekolah yang kita impikan, kita juga memerlukan modal sosial yang bagus. Jadi di dalam sekolah itu harus tingkat sosialnya itu harus bagus. Merupakan modal yang berupa hubungan antara anggota sekolah dengan masyarakat sekitar. Kerjasama yang baik akan menciptakan suasana kondusif untuk belajar. Nah, modal sosial itu bisa berupa mengikuti MGP sekolah, itu yang terdiri dari Bapak Ibu guru mapel, misalnya mapel matematika, seluruh Bapak Ibu guru mapel matematika untuk berkolaborasi. Di situ berkolaborasi, berdiskusi, menentukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian MPP dari mapel lain menjadi modal sosial untuk membangun sekolah impian. Kemudian ada komunitas sekolah. Komunitas sekolah bisa juga berupa kegiatan dari siswa-siswi juga. Pengurus OSIS juga
Nah, kegiatan PGRI ini mencakup semua bapak ibu guru. Biasanya kegiatan ini diadakan 1 tahun sekali pada saat hari ulang tahun PGRI, tentunya untuk meningkatkan kebersamaan, solidaritas, dan kekompakan untuk menciptakan generasi siswa-siswi yang lebih baik. Itulah modal sosial. Nah, modal sosial yang kami temukan ada beberapa ini. Barangkali nanti dari Bapak Ibu ataupun dari adik-adik siswa-siswi mau menambahkan nanti itu di sesi terakhir. Berikutnya ini adalah gambar. Ini MPMP, ini ada ibu-ibu yang sangat cantik ya. Ini ibu-ibu cerita yang 50 tahun. Ini ada Bu Ati, ini ada Bu Dwi dan Bu Minarti. Ini masih melaksanakan MPMP Sekolah Bahasa Indonesia. Ya, ini untuk mempersiapkan pembelajaran yang baik dan inovatif, tentunya biar tidak membosankan. Kemudian di sini ada kegiatan PGRI. Nah, kegiatan PGRI ini adalah suatu organisasi yang dimiliki oleh guru. Kalau siswa itu organisasinya namanya OSIS, kalau Bapak Ibu dulu bisa di PGRI gitu. Selanjutnya yang kita miliki yaitu modal finansial. Ini sekolah berjalan itu kalau ada finansial yang matang. Nah, finansial ini dapat atau bisa kita dapatkan dari mana saja, itu nanti kita akan bahas di akhir. Barangkali nanti penjelasan saya masih kurang sesuai. Pak Nur Sohong, volumenya itu bisa jadi berapa? Ya, oke Pak. Tidak. Yang keempat itu adalah modal sosial. Modal sosial merupakan jumlah uang yang dimiliki sekolah, berasal dari berbagai sumber, ya, seperti anggaran dari pemerintah, sumbangan, dan hasil usaha sekolah. Kalau dari pemerintah sudah jelas melalui dana BOS. Kemudian sumbangan. Kalau sumbangan ini sifatnya tentunya tidak wajib. Nah, sumbangan ini kita dapatkan melalui jembatan dari komite. Jadi melalui komite, nanti komite mengundang orang tua. Itu menjadi salah satu modal finansial dari sekolah. Kemudian dari hasil usaha sekolah. Kalau usaha sekolah bisa masuk ke dalam koperasi sekolah. Ini yang tentunya hasilnya akan dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran di dalam sekolah. Yang pertama dana BOS itu dapat diberdayakan untuk peningkatan dan pengembangan sekolah. Dapat juga digunakan untuk menunjang keberhasilan kegiatan-kegiatan sekolah dan mensejahterakan warga sekolah. Tidak dipungkiri bahwa dana BOS ini memang salah satu vital untuk membangkitkan semua lini yang ada di sekolah kita. Kemudian ada dana BOS kinerja, ini tambahan dari pemerintah apabila sekolah kita termasuk sekolah pilihan, begitu ya Bu Ida? Ya. Kemudian ada sewa kantin juga. Nah di sini sewa kantin tentunya di belakang ada beberapa kantin yang diharapkan mengikuti ataupun berkontribusi lebih untuk sekolah, agar modal finansial ini bisa kita manfaatkan untuk keberhasilan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian ada lagi tentang kas kelas. Ini untuk siswa-siswi murid kas kelas. Ini juga termasuk menunjang untuk keberhasilan kegiatan sekolah. Untuk pengeluaran kelas yang mendadak seperti membeli peralatan untuk kelas, membantu meringankan beban teman kelas yang sakit, gitu. Kemudian ada koperasi sekolah untuk memfasilitasi kebutuhan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Pemanfaatannya untuk mendanai kegiatan pengembangan di dalam sekolah. Berikut adalah gambar keterangan ini. Ada RKAS, namanya ya Bu Ida.
Ini ada dana bos, kemudian ini kas kelas. Ini masih banyak yang belum cetak, itu tandanya belum setor bendahara. Ini kemudian ada koperasi sekolah. Modal yang berikutnya, ya itu modal lingkungan. Itu merupakan modal yang berupa lingkungan alam sekitar kita, seperti taman, kebun, lingkungan alam lainnya. Bahwa tidak kita pungkiri, SMK Negeri Jambi mempunyai lingkungan ataupun wilayah yang cukup luas di antara sekolah-sekolah lain di Pulau Jambi, dan juga untuk sekitar lingkungan sini cukup lengkap. Kita bahas persatu. Yang pertama adalah lingkungan ataupun ruang terbuka hijau. Ini turut serta dalam pemeliharaan kebersihan dan penghijauan, pemanfaatannya sebagai alternatif tempat belajar anak. Ini diharapkan dengan lingkungan yang kita punyai bisa kita manfaatkan sebagai modal lingkungan. Jadi bisa kita manfaatkan. Kemudian saluran air juga kita bisa manfaatkan agar air tidak terkontaminasi dengan limbah untuk budidaya ikan dan usaha edukasi dan mengurangi perkembangan biakan nyamuk. Jika saluran air ini kita jaga bersama, maka ini akan menjadi sebuah modal lingkungan yang sangat bagus. Karena kalau kita tidak menjaga atau tidak menggunakan modal saluran air dengan baik, maka berakibat bisa banjir nantinya. Kemudian ada juga taman sekolah. Belum tentu di sekolah lain mempunyai taman yang seluas di SMP Negeri 2 Jambi. Itu menjadi salah satu modal lingkungan. Bisa juga manfaatkan untuk menata keindahan taman dan melakukan perawatan secara berkala. Kemudian pemanfaatannya sebagai alternatif belajar dan memperindah lingkungan sekolah. Berikut barangkali belum keliling sekolah, ini adalah Taman Vihara Hijau Pak Parno. Kemudian ini ada lahan tanah yang kita miliki. Ini kalau lapangan masih bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan Desa Pamute. Tentunya bisa kita manfaatkan untuk kegiatan olahraga, sepak bola, upacara bendera, dan juga penampilan marching band yang kita miliki. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh Ibu Rida untuk waktu dan terima kasih kepada Pak Mustaqim atas waktunya. Ya, untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang modal politik. Ya, di sini modal politik itu ada pada urutan nomor 6, di mana modal politik itu merupakan modal yang berupa keterlibatan sekolah dalam kebijakan pendidikan dan pengaruhnya terhadap kebijakan tersebut. Ya, jadi sekolah itu selalu di bawah naungan dari peraturan politik yang ada. Artinya di sini bahwa sekolah itu berada di naungan dinas pendidikan. Jadi semua program-program yang sudah dituliskan, yang sudah diprogramkan oleh dinas pendidikan itu nanti akan kembali kepada sekolah-sekolah untuk bisa melaksanakannya. Ya, di sini dinas pendidikan, di mana kepala sekolah itu selalu menindaklanjuti program yang dibuat oleh dinas pendidikan seperti program sekolah ramah anak, sehingga nanti tercipta lingkungan belajar murid yang aman, kemudian nyaman, ramah anak. Nah, seperti membuat program kesepakatan seluruh warga sekolah untuk menghindari bullying. Karena apabila di sekolah itu terdapat
ya, nanti itu akan menjadikan lingkungan belajar itu menjadi tidak nyaman, ya. Jadi anak-anak itu harus mematuhi peraturan, di mana ketika anak-anak itu bersosial dengan temannya, kemudian anak-anak itu tidak boleh melakukan bullying kepada temannya, ya, artinya mengejek dan lain sebagainya. Karena di dalam kelas anak itu ketika melaksanakan pembelajaran, apabila di situ masih ada bullying, akan menjadikan anak itu tidak akan tenang atau tidak akan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Selain program yang sudah diprogramkan oleh Dinas Pendidikan, di sini juga ada Perpusda, yaitu Perpustakaan Daerah, di mana di sini ada kebijakan untuk menggalakkan kegiatan literasi sekolah kepada guru serta murid yang bekerjasama dengan perpustakaan daerah, sehingga meningkatkan budaya membaca di sekolah dan terpenuhinya kebutuhan belajar dan literasi siswa. Alhamdulillah sekolah kita itu mempunyai perpustakaan yang bagus, di mana di situ difasilitasi banyak buku, di mana ada buku paket, kemudian ada buku literasi yang lainnya yang bisa dibaca oleh anak-anak ketika anak-anak berada di dalam kelas maupun ketika anak-anak berada di rumah. Anak-anak diperbolehkan untuk meminjam buku literasi. Jadi nanti bisa untuk menambah wawasan anak kaitannya dengan literasi membaca. Ya. Ya, model politik lainnya selain Dinas Pendidikan, kemudian Perpusda, di sini juga ada Polsek, ya, polisi sektor, di mana pihak kepolisian ini nanti akan memberikan sosialisasi kepada siswa terkait dengan narkoba ataupun bullying, ya, pada saat upacara bendera hari Senin. Nah, biasanya dari Polsek itu atas keinginan, atas permintaan sekolah maupun dari Polseknya sendiri itu melaksanakan kegiatan pengiriman anggotanya ke sekolah itu untuk bisa memberikan sosialisasi yang kaitannya atau informasi tentang narkoba atau tentang bullying. Nah, kebetulan sekolah kita itu juga sering upacara, ya, di mana di situ pembinanya adalah dari anggota Kapolsek untuk memberikan informasi tersebut. Kemudian dari Puskesmas. Nah, Puskesmas itu juga berkolaborasi dengan sekolah kita, ya. Program dari Puskesmas yang datang ke sekolah-sekolah maupun pihak sekolah yang meminta dari Puskesmas untuk bisa menginformasikan kaitannya dengan informasi-informasi masalah kesehatan, ya. Misalnya di sini kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan stunting dan informasi lainnya terkait dengan kesehatan murid. Kemudian modal politik yang terakhir di situ ada kegiatan OSIS, ya, di mana di sini anak-anak di sini merupakan anggota OSIS, ya, Mas Arief kebetulan merupakan ketua OSIS, ya, di mana kegiatan OSIS ini merupakan wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bisa belajar bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing dari pengurus OSIS tersebut demi kepentingan sekolah maupun semua siswa. Jadi organisasi OSIS ini nanti akan mewadahi aspirasi-aspirasi dari semua siswa. Jadi mungkin mereka menginginkan ada kegiatan apa yang anak-anak kehendaki nanti bisa disalurkan melalui organisasi OSIS. Jadi nanti OSIS tersebut nanti bisa
contoh yang tadi sudah saya sebutkan, di sini ada Polsek Ulu Jemi, ya. Kemudian ada Puskesmas Pamute yang dekat dengan sekolah kita. Jadi kalau misalnya anak-anak itu pada saat olahraga mereka terkena paku ataupun membutuhkan penanganan kesehatan secara cepat, itu nanti langsung bisa kita bawa ke puskesmas, ya. Jadi tidak usah jauh-jauh. Jadi langsung bisa diatasi apabila ada anak-anak yang sakit atau anak-anak yang perlu penanganan kesehatan. Kemudian ini ada pemerintah desa Pamute, ya. Jadi pemerintah desa Pamute itu juga berkolaborasi dengan sekolah kita, ya. Misalnya kita itu akan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh desa Pamute seperti lapangan sepak bola ataupun lapangan luas yang berada di belakang sekolah kita itu, nanti kita harus meminta izin kepada pemerintah desa tersebut, ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan sekolah yang membutuhkan lapangan yang luas. Contohnya misalnya seperti display MB, kemudian misalnya kegiatan upacara hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, ya. Kemudian misalnya perkemahan, misalnya ada LP1 yang dilaksanakan di lapangan tersebut, maka kita kolaborasi dengan pemerintah desa Pamute untuk bisa meminta izin untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh desa tersebut. Kemudian di sini ada gambar OSIS tadi yang sudah saya sampaikan. Ini adalah modal politik, ya. Kemudian yang terakhir itu ada modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya itu merupakan modal sekolah, di mana di situ berisi tentang nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh sekolah dan komunitasnya. Nah, di sini untuk modal agama dan budaya, di sini terdapat tokoh masyarakat, ya. Ada tokoh masyarakat, ini berarti saling berkaitan dengan modal sosial yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bu Ati, ya. Di situ ada tokoh masyarakat di mana sekolah mengadakan gelar karya akhir tahun, ya, melibatkan tokoh masyarakat sebagai tamu undangan pada acara gelar karya tersebut. Jadi tokoh masyarakat tersebut diundang pada kegiatan gelar akhir tahun yang kita laksanakan, dan mereka menjadi tamu undangan pada gelar karya tersebut. Kemudian ada musola. Sekolah kita memiliki musola untuk kegiatan sholat berjamaah, ya. Tidak menutup kemungkinan bagi warga sekitar yang ingin melaksanakan ibadah di musola kita, sangat dipersilahkan. Selain itu, musola yang ada di sekolah kita itu digunakan sebagai tempat-tempat acara agamaan, ya, seperti peringatan Maulid Nabi, kemudian peringatan Isra Mi'raj dan lain sebagainya yang terkait dengan program keagamaan di sekolah kita. Kemudian modal agama dan budaya selanjutnya yaitu kegiatan desa, ya. Bahwa warga sekolah terdiri dari bapak, ibu guru, karyawan, murid itu mengikuti tradisi budaya yang ada di desa, seperti kirap karnaval pada kemerdekaan RI kemarin, ya. Pada perayaan kemerdekaan RI kemarin, desa Pamute mengadakan karnaval desa, dan itu melibatkan siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Ulu Jemi, kemudian bapak ibu guru, dan ekstra MB itu juga berperan aktif pada perayaan kirap karnaval di hari kemerdekaan tersebut. Iya. Kemudian ada masjid di Pamute,
itu digunakan untuk mengatasi kekurangan sarana ibadah di sekolah. Ya misalnya sekolah itu kekurangan tempat atau muridnya itu mungkin terlalu banyak, maka bisa menggunakan fasilitas masjid di desa Pamute tersebut yang dekat dengan sekolah kita. Kemudian ada pesantren desa di mana sekolah juga bisa untuk mengarahkan murid-muridnya menimba ilmu agama yang lebih banyak di pesantren yang dekat dengan sekolah kita. Ya. Kemudian ada guru pahlawan, ya. Kemudian sekolah kita juga mempunyai bela diri Kerasakti yang sekarang Mas Dendi sedang mengikuti perhelatan di Bandung. Ya, selama 4 hari kita doakan semoga Mas Dendi bisa menang dan mengharumkan nama SMP Negeri 2 Ulu Jemi. Selain membawa nama baik sekolah, juga membawa nama baik Kabupaten Pemalang. Ya, nah ini gambar dari modal agama dan budaya. Di sini ada Masjid Pamute, kemudian pondok pesantren di Desa Pamute yang berada di Dukuh mana Pak Parno? Iya, di Dukuh Dokang Jati. Ya, banyak siswa-siswi kita juga menimba ilmu di pondok pesantren tersebut. Kemudian ini gambar Tugu Pahlawan, di mana kemarin ketika umumon hari kemerdekaan ada umumon yang ditempatkan di Tugu Pahlawan tersebut. Kemudian ini gambar anak-anak yang mengikuti seni bela diri Kerasakti. Iya, nah itu tadi adalah modal yang dimiliki oleh sekolah kita. Ya, ada 7 modal, dan di sini kesimpulannya yaitu sebagai komunitas sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya, di mana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, di mana 7 modal utama tadi merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukanali sumber daya yang menjadi aset sekolah kita, yaitu SMP Negeri 2 Ulu Jemi, dalam pemanfaatannya tersebut. Ketujuh aset di atas yang tadi sudah dipaparkan itu saling menunjang satu sama lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan model aset yang dimiliki oleh SMP kita, yaitu SMP Negeri 2 Ulu Jemi. Ya, untuk selanjutnya waktu saya berikan kepada Pak Andi untuk acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu yang ada di sini, kemudian anak-anakku sekalian ingin bertanya kaitannya dengan modal aset yang kita miliki. Waktu saya kembalikan kepada Pak Andi. Oke, hadirin yang berbahagia, tepuk tangan yang meriah untuk ketiga calon penggerak acara sekolah dari Ibu Ati Pawati, Ibu Rida Utami, dan Bapak Mustaqim. Untuk sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab atau ketik saran. Kepada hadirin yang berbahagia, barangkali mau ada menanyakan, silakan kita buka penanya untuk sesi pertama hingga pertanyaan nanti langsung dijawab. Silakan. Kalau mungkin tidak bertanya, boleh memberikan saran atau berarti kalau bertanya, monggo silakan. Silakan Bapak Ibu atau mungkin dari siswa boleh. Monggo silakan. Mungkin barangkali Bapak Teguh Purnomo untuk bisa memberikan saran ataupun umpan balik dari yang sudah kita sampaikan.
kaitannya dengan modal yang kita miliki. Terima kasih. Dari pemaparan 3 CGP sudah luar biasa. Namun demikian ada beberapa catatan-catatan yang mungkin bisa menjadi satu pemikiran bahan diskusi bagi ketiganya. Dari ketujuh ada tadi yang sudah dijelaskan itu idealnya, sehingga mungkin akan lebih sempurna lagi kalau kita sudah di posisi mana. Ya, artinya misalkan di sumber daya manusia kita sudah di posisi ini, nanti kita targetnya sampai ke posisi ini. Ya. Kemudian juga tadi mungkin di agama dan budaya mungkin ada penambahan karena kita ada di daerah pantai, mungkin di situ ada dokumentasi yang berkaitan misalkan dengan kegiatan ada sedekah laut misalkan. Iya, itu bisa kita tambahkan. Kalau tadi kan lebih dominan ke agamanya. Kalau agama jelas kita Islam yang berarti ada pondok pesantren dan sebagainya. Kemudian juga di lingkungan, itu demikian juga. Kita punya target misalkan lingkungan nanti menjadi semacam tadi dikatakan alternatif pembelajaran. Sehingga nanti berarti lingkungan nanti akan mencoba kita modifikasi formulanya seperti ini. Kemudian juga di fisik kelas tadi, ruang kelas mungkin akan lebih efektif lagi kalau ada kelas kita kan sekarang jumlah siswanya hanya 32, sementara ruang kita luasnya 63, 7 kali 9, 63 volumenya, sehingga ada ruang kosong di belakang. Sehingga ruang kosong di belakang barangkali ini bisa menjadi satu solusi berkaitan dengan literasi tadi, menjadi semacam sudut baca. Ya, sudut baca. Kalau yang luas namanya pojok baca, tapi kalau di dalam kelas kita namakan sudut baca. Ya, lebih lingkupnya lebih kecil. Sehingga nanti mungkin ada beberapa buku yang di perpustakaan bisa kita usung nantinya di kelas. Sehingga nanti ada istilah apa ya? Iya, atau mungkin nanti menjadi wisata edukasi tapi dalam kelas itu. Nah, sekarang kita mau edukasi di. Saya pernah melihat itu di SMP 2 UD itu. Ruangannya kurang bagus, tapi dalam modifikasi kelas itu ada semacam kayak ya tadi lingkungan kita bawa ke dalam ruangan. Kita modifikasi seolah-olah di dalam ruangan sama dengan di luar ruangan. Terus sehingga mungkin itu menjadi catatan, tapi intinya apa yang tadi sudah disampaikan oleh 3 pemerpresentasi pada pagi menjelang siang hari ini sudah sangat perfect lah, sudah sempurna. Tinggal nanti kita eksekusi di lapangannya, sehingga diharapkan tadi seolah impian menjadi kenyataan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Teguh yang telah berkenan mengoreksi dan memberikan saran ataupun masukan yang sangat berharga dari pemetaan aset yang telah kami lakukan. Beberapa alternatif dari Bapak Teguh sangatlah berharga sekali karena kita bisa memanfaatkan aset yang kita miliki. Dalam artian tadi contohnya dengan memanfaatkan aset kelas ini Bapak karena luas kelas kita dalam hitungan masih terlalu luas, kita bisa memanfaatkannya untuk pojok baca. Terima kasih sekali Pak Teguh atas semua sarannya, sangat membangun dan itu menjadi perbaikan kepada kami. Semoga nanti pada actionnya atau di lapangannya kita semua bisa mewujudkan sekolah impian kita, sekolah SMP Negeri 2 Ulu Jami yang memberikan kenyamanan belajar bagi siswanya maupun bagi semua warga sekolahnya. Sekali lagi terima Teguh atas semua saran maupun masukannya. Mungkin Pak Mustaqim mau menambahkan? Iya, semoga menambahkan. Iya, mungkin kedepannya kita bertiga berkolaborasi Bu Ati ya, Pak Mustaqim ya, untuk bisa memprogramkan polisiku, pojok literasiku. Ya, jadi nanti
untuk buku-buku literasi yang berada di perpustakaan yang jumlahnya sangat banyak tersebut bisa kita boyong Bu Ati ya. Nanti kita sediakan etalase buku ya Pak, etalase buku untuk bisa meletakkan buku-buku tersebut. Jadi nanti untuk bisa dimanfaatkan anak sebagai budaya membaca ya. Kalau misalnya nanti buku-buku literasi yang kita punya itu kurang ya, jadi nanti kita bisa mengusulkan kepada bapak kepala sekolah kaitannya dengan pengadaan buku literasi. Mungkin itu tanggapan dari kita atas saran dari yang sudah disampaikan oleh Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Ada yang mau nambahkan? Cukup? Oke, demikianlah destinasi pagi ini. Acara selanjutnya yaitu doa berikut yang akan disampaikan oleh Ibu Solihah Sarjana Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiru lana wa amsana wa ahlana wa amalana kulla syai'in a'tana. Allahumma ij'alna fi kalamika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anil tabi'in wa jibahina min syarri kulli lisanin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wasalamah hakikna bil taqwa istiqamah wa'idna min musibatina jama innaka sami'un du'a. Allahumma firlana wa liwalidina wa li awladina wa masaihina wa li ikhwanina fiddin wa li ashamina wa ahbabina man ahabbana fi kaliman asana ilayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rizqna kamalal mutamda amdillahu tuliga wa batina bi afiyati salamah rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ma'ala abdika rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara diseminasi pada pagi hari ini dari calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Unjali telah selesai. Maka acara dengan ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.